Pandemi COVID-19 berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan sektor-sektor usaha strategis terdampak. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran tak terelakkan terjadi sepanjang tahun 2020. Data yang dihimpun oleh Litbang Kompas menunjukkan angka pemutusan hubungan kerja sejak 2014 sempat naik turun dan terendah pada 2018, kemudian melambung tajam pada 2019 dan tak terbendung lagi pada 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai 3,5 juta tenaga kerja yang mengalami PHK. Sementara pemutusan hubungan kerja pada 2020 terjadi paling banyak menimpa 4 sektor, yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Pada akhir 2020, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran. Menurut catatan KSPI, sepanjang 2021 PHK akan menimpa industri manufaktur, baik padat karya maupun padat modal. Kalau untuk triwulan 1 itu dipastikan itu masih minus, Mas. Indar itu 0,9%. Nah, kalau itu kita mengacu data pengangguran tahun kemarin, berarti ada sekitar 1 juta calon penganggur baru di triwulan 1. Kalau memang ekonomi kita minus, pengangguran pasti akan bertambah. Yang terpenting dan paling utama itu adalah sektor UMKM, sektor informal. Kalau saya catat itu dari data PPS dari pemerintah itu mencatatkan 48,6% UMKM itu terancam tutup. UMKM ini kan bayangkan kalau mikro saja itu pekerjanya itu 5 orang lah maksimal. Mereka mengerjakan rata-rata 3. Itu dikalikan jumlah usaha mikro yang sampai 60 juta itu 48%-nya itu berapa? Terus kalikan 3. Itu sangat besar banget angkanya. Nah, inilah yang nggak terdeteksi oleh pemerintah. Prediksi saya pertumbuhan ekonomi 2021 itu hanya 1,3% hingga 2,41%. Taruhlah kita mencapai 2,41%. Kalau kita mencapai 2,41%, artinya tenaga yang terserap dengan perbandingan 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 110.000 tenaga kerja, kita hanya menyerap sekitar 250.000 pekerja, Mas. Artinya pengangguran yang terdampak dari pandemi COVID itu semuanya nggak bisa dikembalikan ke seperti semula. Kita butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengembalikan pengangguran ke dalam angka yang sebelum pandemi.